Jadi kali ini gue bukan mau ngebahas film horor lokal, tapi gue pengen ngebahas film horor yang baru tayang bulan ini, Weapons by Zach Cregger. Weapons yang rilis tahun 2025 adalah film horor dengan konsep yang mirip dengan film-film horor Indo dan gak asing bagi orang Indonesia. Jadi apa yang sebenarnya bisa membuat film ini tuh spesial? This is where the story really starts. Yang pertama, alur film. Alur cerita di film ini tuh dibikin non-linear dan eksekusinya menurut gue bagus banget. Mirip-mirip sama Pulp Fiction garapannya Quentin Tarantino. Storytelling non-linear di film ini bisa buat gue kagak bosan selama menonton karena filmnya tuh dibagi ke beberapa bagian. Ada 6 atau 7 bagian, gue lupa. Dan di setiap bagian itu kita dialihkan ke perspektif karakter lain. Dan menurut gue itu bisa bikin penonton penasaran sama kelanjutannya. Misal di bagian 1 itu bagian perspektif si guru. Di bagian ini, Justin atau guru diceritain sedang stres karena masalah yang ada di kelasnya. Lalu di bagian berikutnya kita dialihkan ke perspektif yang lain, perspektif orang tua dari anak yang hilang. Di perspektif ini, Archer atau ortu lagi diceritain lagi mencari atau menyelidiki anaknya. Dan di sini tuh alurnya tuh agak sedikit mundur dari bagian sebelumnya dan nanti diceritain karakter itu bakal ketemu di suatu momen atau kejadian tertentu, dan kejadian yang dialami karakter lain yang belum terjawab itu akan make sense. Lompatan bagian itu bisa bikin gue sama penonton kehook sama alur ceritanya. Bahkan di bioskop gue nonton itu, yang nonton tuh bisa pada heboh sambil diskusi. Yang kedua, pacing ya. Di film ini keren sih, bisa bikin film misteri yang gak terasa dragging atau ngebosenin. Dari awal sampai akhir, gue bisa dibikin penasaran sama kelanjutan karakternya. Setiap babak atau bagian di film ini juga menurut gue gak ada yang bosenin. Bahkan waktu bagian menyelidiki di film ini tuh bener-bener seru. Dan biar gak terasa dragging atau cuma di bagian misterinya doang, di film itu juga dikasih komedinya. Jadi penonton gak dibikin fokus sama bagian misteri atau horornya. Semua versi cerita dari masing-masing karakternya juga seru buat diikutin. Dan terlebih lagi menurut gue endingnya tuh bikin kepuasan tersendiri bagi penonton yang udah mengikuti dari awal sampai akhir ceritanya. Dan selanjutnya yang ketiga, konsep ceritanya. Konsep ceritanya udah pasti gak asing bagi para penonton Indonesia. Dan ini tuh yang bisa bikin gue langsung suka sama film ini, meskipun gue sendiri bukan penikmat film-film horor Indonesia. Tapi di film ini uniknya dia gak bikin terobosan horor dengan konsep yang baru atau fresh. Tapi cara film ini tuh bisa menyampaikannya dengan rapi dan terstruktur. Gue gak bakal spoiler tentang apa film ini, karena bakal lebih seru kalau kalian sendiri yang ikutin filmnya dari awal. Dan yang terakhir, banyak detail. Di film ini tuh banyak detail yang mungkin kalau kalian nontonnya kurang fokus, pasti bakal miss. Tapi gue suka karena ini bisa bikin orang-orang yang udah nonton tuh ngebahas filmnya bareng teman-temannya. Jadi gak kayak film-film yang lain yang kalau udah selesai nonton, ya udah tamat, ntar gak dibahas lagi. Karena film ini juga banyak detail, itu juga bisa nambah rewatch value gitu. Hey, I want to talk to you. I don't think we have anything to say to each other. Yeah, I think you have a lot to say. You and every other person in this city, believe me, the message is loud and clear. I'm the problem. Got it. You know what? I think that's the first honest thing I've heard you say. You are the problem. What, you want to get in my face? You want to threaten me? I'm not. Nobody's threatening you're you right barking now. up the wrong tree, Oh, you know okay? what? This whole victim persona that you're taking on, it might have the police rules. It might have. Stop thinking of yourself. Marcus? You and I are gonna have a conversation. Meskipun ini film salah satu film bagus menurut gua, tapi minusnya adalah genre atau elemen horornya yang kurang. Ya sebenarnya masalah serem atau gak serem itu subjektif sih. Dari dulu emang guanya aja gak serem sama genre horor. Meskipun gua pribadi gak bisa benar-benar takut di film ini, tapi film ini tuh masih bisa membangun ketegangan dan masih bisa bikin gua greget di beberapa adegan ya. Buat kalian yang menonton film yang satu ini karena pure mau nyari horornya, mungkin gak akan begitu suka dengan elemen horor yang ditawarkan di Weapons. Meskipun menurut gue elemen horor di film yang satu ini tuh terbilang cukup lemah, bukan berarti ini bukan film yang gak bagus atau gak layak ditonton di tahun ini. Karena menurut gue bagusnya film ini tuh bukan dari segi horor atau bagian seremnya, melainkan karena penulisan dan bagaimana cara direktor dari film ini tuh bisa mengeksekusi film ini dengan rapih. Gue suka banget sama tipe-tipe film yang stylenya mirip kayak Weapons.
Jadi untuk weapons, gue bakal kasih rating 9/10. Gue sendiri menikmati banget film ini dari awal sampai akhir, gak ada bosannya. Serunya dapet, tegangnya dapet, lucunya juga dapet. Menurut gue, bagi kalian yang lagi bingung mau nonton apa di bioskop, gue bisa merekomendasikan film yang satu ini bagi kalian yang udah muak dengan film-film horror Indo yang udah rilis belakangan ini. Segitu saja review singkat dari gue, semoga review dari gue bisa membantu, dan terima kasih udah menonton. Farewell!